Mari kita masuk di dalam doa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ada banyak berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Pada ibadah minggu ini, kami dapat menyanyi memuji Tuhan adalah berkat Tuhan. Kami juga boleh mendapatkan sharing dari CIT juga adalah berkat dari Tuhan. Dan kami juga mohon sekarang Tuhan memberkati kami dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami memohon. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita melanjutkan kembali dari Injil Lukas pasal yang ke-18, ayat 35 hingga ayat yang ke-43. Injil Lukas pasal yang ke-18, ayat yang ke-35 hingga ayat yang ke-43. Saya membacakan ayat yang ganjil, saudara sekalian membacakan ayat yang genap bertanggapan hingga ayat yang ke-43. Ini adalah perikop terakhir dari pasal ke-18. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus, orang Nazaret, lewat." Lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya dia diam. Namun semakin keras dia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Saudara, hari ini kita akan mengakhiri pasal yang ke-18 dari Injil Lukas dalam perikop yang diberikan judul oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu Yesus menyembuhkan orang buta di kota Yeriko. Saudara, di kota Yeriko inilah saudara, Lukas mencatat beberapa peristiwa yang sangat penting. Di mana? Di kota Yeriko. Yaitu apa saudara? Yaitu pertama, Yesus menyembuhkan orang buta. Yang kedua saudara, Yesus berjumpa dengan Sakeus, si pemungut cukai yang terkenal itu. Yang ketiga saudara, Yesus memberikan perumpamaan tentang uang mina. Nah, di kota itu Yesus saudara memberikan ada 3 peristiwa yang sangat penting sekali. Dan sesudah dari Yeriko, kemudian Yesus bersiap masuk ke kota Yerusalem. Dan di kota Yerusalem itulah saudara terjadi juga banyak peristiwa penting. Dan berakhir di atas kayu salib. Saudara, peristiwa ini saudara atau perikop ini akan memberikan kita banyak pelajaran. Seperti apa saudara? Misalnya pengenalan si orang buta itu tentang siapakah Yesus. Yang kedua, pengenalan orang banyak tentang siapakah Yesus. Yang ketiga saudara, sikap si pengemis buta itu terhadap Yesus dan terhadap orang banyak. Yang berikutnya, sikap orang banyak terhadap si pengemis buta. Yang berikutnya saudara, menjadi pertanyaan buat kita sekalian, mengapa Yesus melakukan mujizat spektakuler itu? Yaitu mencelikan mata orang buta saudara. Sesudah Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya, itu minggu lalu, bahwa dia harus menderita. Dengan cara apa? Dengan cara diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kemudian dia akan diolok-olok. Dia akan dihina, dia akan diludahi, dia akan disesat, dan dia akan dibunuh. Tetapi pada hari ketiga dia akan bangkit kembali. Nah, sesudah mendengar khotbah saudara, seperti biasa, bagaimana refleksi kita, ini juga sangat penting sekali saudara. Saudara, perikop ini dimulai dengan kalimat pembukaan, yaitu apa? Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Saudara, ada perbedaan yang cukup mencolok antara Injil Lukas dengan Injil Matius, saudara. Coba kita buka dalam Matius pasal yang ke-29, saudara perhatikan perbedaannya. Matius pasal yang ke-20, mohon maaf, ayat 29 dan ayat yang ke-30. Matius pasal 20,
ayat yang ke-29 dan ayat yang ke-30. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Saudara, itu kalau kita perhatikan ada perbedaan. Di mana perbedaannya, saudara? Lukas mencatat, Yesus hampir tiba di Yeriko. Berarti Yesus mau masuk Yeriko. Yang kedua, saudara, Lukas mencatat ada seorang buta. Tetapi Matius mencatat Yesus keluar dari Yeriko. Dan ada 2 orang buta, saudara. Ini berbeda. Kita mesti bertanya, mengapa berbeda, saudara? Kalau berbeda, yang benar yang mana? Yang benar pasti cuma satu. Yang benar Lukaskah atau Matiuskah, saudara? Perbedaan ini, saudara, sering menjadi sasaran empuk dari orang agama lain, saudara. Ia mengatakan bahwa Alkitab itu bukan firman Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab itu ternyata ada kesalahan. Saudara, bukan cuma orang agama lain, tapi juga dari teologi liberal, dari Kristen sendiri, teologi liberal, saudara. Saudara, apa sih pengertian mereka tentang Alkitab, saudara? Alkitab itu pengertian cuma 3 macam, saudara. Pertama, Alkitab mengandung firman Allah. Kedua, Alkitab menjadi firman Allah. Yang ketiga, Alkitab adalah firman Allah. Mengandung firman Allah berarti tidak semuanya firman Allah. Sebagian iya, sebagian tidak. Menjadi firman Allah berarti Alkitab bukan firman Allah. Waktu baca, renungkan, menjadi firman Allah. Saudara, ini dianut oleh orang-orang yang sering kali keluar kata rema. Hati-hati, saudara. Alkitab rema menjadi firman Allah. Hati-hati, saudara. Kita jangan menjadi orang yang suka ikut-ikutan. Orang bilang rema, apa rema? Menjadi kita ikut-ikutan. Rema. Hati-hati, saudara. Bahkan mantan gubernur Jakarta, saudara, sering kali ngomong menjadi rema dalam hidup saya. Hati-hati, saudara. Kenapa? Karena semuanya itu punya makna yang berbeda sekali. Saudara, tapi reform Injili, saudara, bagaimana pemahaman tentang Alkitab? Alkitab, saudara, bukan mengandung firman Tuhan, bukan menjadi firman Tuhan, tetapi saudara adalah firman Tuhan, saudara. Waktu kita membaca tadi ada perbedaan, saudara. Kalau begitu benarkah Alkitab ada kesalahan, saudara? Kalau ada kesalahan maka Alkitab bukan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan tidak boleh ada kesalahan. Dan di dalam kasus yang tadi, saudara, perbedaan antara Injil Lukas dan Injil Matius, apakah ada kesalahan, saudara? Kok beda? Tidak. Lalu kemudian bagaimana penjelasannya, saudara? Penjelasannya adalah Yeriko itu ada 2. Ada Yeriko lama, ada Yeriko baru, saudara. Kalau kita sering baca-baca kitab Perjanjian Lama, kita membaca, saudara, dalam kitab Yosua. Itu bangsa Israel sesudah dari padang gurun, mereka mau masuk tanah Kanaan, mesti lewat Yeriko. Dan dengan benteng yang begitu tinggi, begitu besar, saudara, mereka mesti lewat itu, mesti kalahkan dulu, saudara. Singkat cerita kemudian akhirnya mereka berhasil, saudara, meruntuhkan benteng Yeriko atau tembok Yeriko. Dan kemudian runtuh, saudara. Israel masuk dan mengalahkan mereka. Itu adalah Yeriko yang lama. Dan kemudian, saudara, Herodes pada waktu dia berkuasa sekitar tahun sekian, saudara, sekitar tahun 10-20 sebelum Masehi, Herodes membangun kembali kota Yeriko. Namanya Yeriko yang baru, saudara. Letaknya itu di sebelah Yeriko yang lama. Dan kemudian, saudara, di dalam Injil Lukas dicatat Yesus hampir tiba di Yeriko. Berarti Yesus baru keluar dari Yeriko yang lama dan pingin masuk ke dalam Yeriko yang baru. Di dalam Injil Matius, Yesus keluar dari Yeriko. Berarti Yesus baru keluar dari Yeriko yang lama, saudara. Semudah itu penjelasannya.
Di dalam Injil Lukas ada satu orang buta. Matius ada 2 orang buta. Ini yang benar yang mana saudara? Yang benar pasti ada 2 orang buta. Tapi kemudian kenapa Lukas mencatat 1 orang buta saudara? Lukas pingin fokus kepada 1 orang saja. Maka dicatat ada seorang buta saudara. Apa kesimpulannya? Tidak ada yang salah. Dua-duanya benar saudara. Kalau saudara membaca Alkitab dan bertemu ada perbedaan, jangan cepat-cepat curiga. Jangan cepat-cepat bilang ini salah saudara. Tapi saudara harus bertanya kepada orang yang lebih tahu saudara. Banyak orang yang kemudian akhirnya mereka, oh ini beda nih, ini pasti salah saudara. Kemudian dia tanya 1 orang gak bisa jawab. Tanya orang lain gak bisa jawab. Tanya pendeta gak bisa jawab. Kesimpulan pasti salah saudara. Ada satu buku yang mencatat tanda petik tentang perbedaan di dalam Alkitab. Enggak tanggung-tanggung saudara. 3.500 perbedaan. Dan kemudian saudara, semua bisa dijawab. Kenapa? Karena Alkitab itu tiada salah. Alkitab itu presisi saudara. Tetapi ada angka-angka tertentu saudara. Yang ditulis dengan memakai pendekatan. Kasih contoh misalnya saudara. Pada waktu hari Pentakosta, ada 3.000 orang bertobat. Pertanyaannya saudara, betulkah presisi 3.000 atau saudara sekitar 3.000 saudara? Mari kita buka di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41. Mari kita membaca bersama-sama Kisah Rasul pasal kedua ayat ke-41. 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa saudara. Artinya apa? Artinya ya tidak 3.000 tepat, tetapi mendekati lebih atau kurang saudara. Tetapi waktu Tuhan berkata saudara, di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17, mari kita membuka Kejadian 2, 16 dan 17. Ini adalah perintah Tuhan kepada Adam waktu dia ditempatkan di Taman Eden. Mari kita membaca Kejadian 2 ayat 16 dan ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Saudara, ini adalah kalimat yang sangat presisi, yang sangat tepat, yang sangat teliti sekali saudara. Saudara, kalau kita perhatikan orang mahasiswa fisika atau mahasiswa sipil saudara, itu beda dengan mahasiswa matematika. Dan juga beda dengan mahasiswa elektro, pasti beda saudara. Termasuk juga dalam hal urusan seperti pi. Berapakah pi itu bagi orang fisika, bagi orang matematika, dan bagi orang elektro. Saya pernah pergi ke suatu kampus, diajak oleh kakak saya, kebetulan dia adalah elektro, dan kemudian masuk ke sebuah kos saudara. Dan kemudian waktu saya ke sebuah kos, wah saya kaget. Kenapa saudara? Karena di pintu kos itu ya kamar kos ada tulisan. Pi bagi mahasiswa fisika itu 3,14141414. Bagi mahasiswa matematika tidak saudara. Pi itu cukup 3,14. Bagi mahasiswa teknik elektro saudara, Pi itu sekitar 3 saudara. Kenapa saudara? Karena bagi orang fisika itu perlu presisi. Bagi orang sipil itu perlu presisi saudara. Itu bangunan kalau beda berapa derajat sedikit saudara, itu miring dan sangat bahaya saudara. Maka harus presisi saudara. Bagi orang matematika cukup 3,14 saudara. Bagi orang elektro saudara, pernah saudara lihat kalau misalnya beli lampu saudara, ada tulisan voltase harus 240. Nggak boleh 239, nggak boleh 241. Pernah saudara? Itu parah banget loh.
Ini lampu nyala dengan voltase 180 boleh sampai 240 saudara. Kenapa? Karena memang tidak penting bagi orang elektron, tidak penting saudara, sepresisi itu. Voltase boleh dari 180 sampai 20 itu nyala saudara. Saudara, Alkitab itu begitu sangat presisi sekali. Dan orang-orang Eropa yang dipengaruhi oleh kekristenan saudara, itu juga sangat presisi sekali. Kenapa saudara? Karena mereka mengerti Alkitab adalah firman Tuhan. Ini dulu ya, itu sangat presisi sekali saudara. Maka waktu mereka membuat barang-barang, entah mesin, entah jam saudara, itu harus presisi saudara. Mereka buat mesin pesawat harus presisi saudara. Dan kemudian mesin pesawat kebanyakan saudara, saya coba cek tadi malam, ternyata mayoritas dibuat oleh perusahaan dari Eropa, Inggris, Amerika, saudara. Ada mesin pesawat buatan, mohon maaf, China, saudara, enggak ada. Rolls-Royce, Inggris, Whitney and Pratt, lalu kemudian seperti GE, General Electric, itu semua dari Eropa, saudara. Wah, China coba buat pesawat penumpang berbadan sempit, saudara, namanya Comac C919. Saya coba cek berapa harganya saudara. Wih, murahnya lumayan banyak saudara. Dari pesawat Boeing dan dari pesawat Airbus saudara. Tapi sampai sekarang belum laku pesawat itu. Kenapa saudara? Orang masih pikir-pikir, ini kira-kira ya di udara aman atau tidak saudara. Kenapa? Karena made in China saudara. Kalau misalnya mobil, entah Wuling lah, entah Geely, entah apa saudara, itu orang masih mau beli. Kenapa? Di darat aman. Tapi kalau sudah di udara saudara, mereka masih pikir-pikir. Sekarang sih saudara, China sudah lebih bagus, mobilnya bagus-bagus, motor bagus-bagus, dulu ancur-ancur saudara. Tapi kalau untuk mesin pesawat, orang masih pikir-pikir saudara. Maka yang Comac itu ya, dengan tipe C919, mesinnya dibuat oleh GE, kerjasama dengan perusahaan dari China yang namanya adalah Safran. Nah intinya adalah apa saudara? Intinya adalah bahwa barang-barang itu saudara, itu harus presisi. Kebanyakan dari Eropa. Kenapa? Karena mereka dipengaruhi oleh Alkitab yang sangat presisi saudara. Sekarang China itu luar biasa saudara. Apapun dia bisa buat, apapun dia bisa tiru saudara. Maka muncul satu slogan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sisanya made in China, saudara. Matahari dia bisa buat, saudara. Gila ya, membuat matahari loh. Mereka bisa buat. Maka gak heran saudara, apapun mereka bisa buat. Betul, pada mulanya Allah mencipta langit dan bumi. Sisanya adalah made in China, saudara. Dan kemudian saudara, Alkitab adalah firman Tuhan yang sangat presisi sekali. Maka orang-orang Eropa juga membuat saudara, barang-barang itu juga sangat presisi. Termasuk waktu mereka janji saudara, itu sangat presisi sekali. Kalau buat janji sama orang Indonesia saudara, itu menakutkan banget loh. Janji jam 7, datang setengah 8. Maka saudara juga ibadah juga saudara harus sama, harus presisi. Ibadah jam 9 saudara, jam 9 sudah di tempat. Kenapa? Karena presisi saudara. Kita ibadah itu janji kepada Tuhan saudara. Kalau kita janji sama manusia, itu kita enggak berani terlambat. Tapi sama Tuhan saudara, kenapa kita seringkali berani terlambat saudara? Maka mesti hati-hati. Saudara, kita lanjutkan, di dalam ayat ke-35, dikatakan waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis, saudara. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, dia bertanya, apa itu? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Lalu dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka mereka yang berjalan di depan menegur supaya dia diam. Namun semakin keras dia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, orang itu dicatat buta dan miskin. Kenapa? Karena mengemis.
Saudara sudah buta, miskin lagi. Kasihan banget saudara. Kalau buta tidak miskin, mendingan sedikit saudara. Buta pun sudah menderita, apalagi ditambah miskin saudara. Mungkin ya si buta miskin itu kalau boleh pilih saudara, lebih baik saya miskin lah, asal tidak buta saudara. Saudara, orang miskin, kita saudara, enggak banyak duit, tapi enggak buta saudara. Jangan terlalu banyak mengeluh saudara. Banyak orang mengeluh, aduh miskin, enggak punya duit. Jangan terlalu banyak mengeluh. Kenapa? Minimal tidak buta saudara. Minimal tidak tuli. Minimal tidak cacat saudara. Dan minimal itu normal semuanya. Maka saudara jangan terlalu banyak mengeluh. Dan orang buta itu dia tidak bisa melihat, tetapi dia bisa mendengar saudara. Dia masih bisa mendengar. Itu suara orang banyak ribut-ribut yang mengikut Yesus ke Yerusalem. Dia masih bisa mendengar saudara. Dan kemudian saudara, kenapa ya ada begitu banyak orang mengikut Yesus saudara? Karena ingat saudara, Yesus itu menuju ke Yerusalem. Dari mana? Dari Galilea. Untuk apa saudara? Untuk berziarah. Dan begitu banyak orang ingin berziarah ke Yerusalem. Merayakan hari raya Paskah saudara. Jadi mereka pergi ke Yerusalem saudara, dari Galilea. Berziarah. Ketemu Yesus. Ketemu Yesus. Ikut ya. Jadi rame saudara. Dan kemudian akhirnya waktu mereka rame-rame dan kemudian melewati si orang buta itu saudara, kemudian dia mendengar. Dan kemudian si buta itu kemudian bertanya, apa itu? Saudara, si pengemis buta, dia punya rasa ingin tahu saudara. Punya kuriositas. Pertanyaan buat kita saudara, apakah saudara kita punya rasa ingin tahu tentang firman Tuhan? Apakah kita punya rasa ingin tahu saudara, yang lebih saudara tentang firman Tuhan? Pertanyaannya saudara, kita itu punya rasa ingin tahu terhadap apa saudara? Apakah terhadap mobil dan tipenya kah? Atau punya rasa ingin tahu tentang sepedakah yang sedang ngetren mahal-mahal? Atau punya rasa ingin tahu seperti jamkah saudara? Atau punya rasa ingin tahu tentang HP kah saudara? Atau yang paling bahaya, punya rasa ingin tahu urusan orang lain saudara? Banyak loh saudara, orang pingin tahu urusan orang lain saudara. Kepo, pingin cari tahu saudara. Kalau sudah tahu saudara, mending nolong. Enggak saudara, gosipin. Saudara harus tahu ya, dosa gosip lebih berat daripada dosa tidak menggosip. Dosa gosip lebih berat daripada dosa merokok saudara. Merokok sih pasti dosa saudara, tapi dosa gosip itu beratnya luar biasa saudara. Ada orang bilang, di mana ada gosip, di situ ada setan. Enggak saudara, enggak. Terbalik, di mana ada setan, di situ ada gosip saudara. Jadi saudara mesti hati-hati ya, yang hobi menggosip saudara, karena di situ ada setan, maka di situ kemudian ada gosip saudara. Saudara, kita harus punya rasa ingin tahu saudara. Tapi kalau bisa saudara, rasa ingin tahu tentang firman Tuhan bolehlah. Tentang ilmu bolehlah saudara. Tapi kemudian saudara, kita harus lebih pentingkan firman Tuhan. Rasa ingin tahu saudara tentang firman Tuhan. Si pengemis buta, waktu dia mendengar suara ribut-ribut, dia ingin tahu ada apa itu saudara. Kemudian orang menjawab, Yesus orang Nazaret lewat saudara. Kemudian si pengemis buta itu berteriak, dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku saudara. Coba kita perhatikan saudara, respon orang banyak yang melek versus respon si pengemis yang buta saudara. Yaitu apa? Orang banyak menyebut Yesus atau tahu Yesus, hanya sekedar Yesus orang Nazaret.
Sedangkan si pengemis buta, saudara, menyebut Yesus bukan cuma orang Nazaret. Yesus anak Daud, saudara. Wah, tahu dari mana, saudara? Bahwa Yesus adalah anak Daud. Ini sesuatu hal yang kita harus cermati, saudara. Orang banyak cuma tahu Yesus itu adalah orang Nazaret. Tetapi si pengemis buta, saudara, Yesus adalah anak Daud, saudara. Saudara, apa sih artinya Yesus orang Nazaret? Tidak berarti banyak, saudara. Kenapa? Karena Nazaret adalah nama kota, tempat Yesus dibesarkan, saudara. Tidak terlalu banyak artinya, saudara. Cuma Yesus dari Nazaret, saudara. Tetapi apakah arti Yesus anak Daud, saudara? Ini besar sekali artinya. Kenapa, saudara? Karena orang Israel itu menantikan Mesias. Dan Mesias itu dijanjikan Allah, saudara. Dan Mesias itu berasal dari keturunan Daud, saudara. Maka kemudian si pengemis buta tahu bahwa Yesus adalah sang Mesias, saudara. Wah, ini besar sekali. Pertanyaannya, tahu dari mana, saudara? Bahwa Yesus adalah sang Mesias, adalah anak Daud. Tahu dari mana si pengemis buta itu, saudara? Perhatikan ya. Bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan, saudara. Coba kita buka di dalam 2 Samuel pasal 7 ayatnya yang ke-16. 2 Samuel pasal 7 ayatnya yang ke-16. Ini adalah janji Tuhan kepada Daud. 2 Samuel 7 ayatnya yang ke-16. 1, 2, 3. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Saudara, si pengemis buta tahu bahwa Israel pernah punya raja bernama Daud. Dan kemudian Tuhan berjanji kepada Daud bahwa keluarga dan kerajaanmu akan kokoh sampai selama-lamanya, saudara. Ini pasti ada keturunan Daud yang sangat penting sekali, saudara. Kenapa, saudara? Karena Daud itu waktu dia memerintah, dan kemudian saudara pernah suatu ketika kerajaan Daud, saudara, kerajaan selatan itu kemudian dikalahkan. Oh, berarti tidak kokoh. Dikalahkan oleh siapa? Dikalahkan oleh Babilonia. Pada tahun 586 sebelum Masehi dikalahkan, berarti tidak kokoh, saudara. Oh, ini janji Tuhan ini bohong nih, palsu. Oh tidak, saudara. Tuhan tidak pernah berjanji palsu. Kenapa mereka dikalahkan oleh Babilonia? Karena mereka berdosa kepada Tuhan. Jadi Tuhan serahkan mereka kepada kerajaan Babilonia. Mereka dikalahkan oleh kerajaan daripada Babilonia, Babel, saudara. Bukannya Tuhan itu ingkar janji, tapi mereka ingkar janji kepada Tuhan. Kalau kamu setia kepadaku, kalau kamu taat kepadaku, kerajaanmu akan kokoh. Tetapi beberapa keturunan Daud itu tidak taat dan tidak setia. Maka kemudian Tuhan menyerahkan mereka itu kepada kerajaan Babilonia dengan Raja Nebukadnezar. Dan kemudian, saudara, tetapi kemudian si pengemis buta tahu bahwa pasti akan ada satu keturunan Daud yang nanti akan mendirikan kerajaan di atas muka bumi ini. Dan dia adalah seorang Mesias, saudara. Maka kemudian waktu dia pikir, Yesus itu bisa membuat mujizat yang sangat besar sekali. Saudara, apa salah satu tanda Mesias? Yaitu bisa membuat mujizat. Dia sudah mendengar, saudara. Walaupun tidak bisa melihat, sudah mendengar Yesus ada satu orang pembuat mujizat yang sangat besar loh. Dia bisa meredakan angin ribut. Dia bisa membangkitkan orang mati. Waduh, siapa dia ya? Siapa dia, saudara? Itu kemudian dia mulai coba pikir-pikir, dikaitkan dengan perjanjian lama. Siapa orang ini, saudara? Maka kemudian si pengemis buta dia mengambil kesimpulan. Yesus bukan cuma sekedar nabi. Ada orang bilang, dia seorang nabi, saudara. Si pengemis buta berpikir bukan cuma seorang nabi. Kenapa, saudara? Karena mujizat yang dibuat Yesus itu beda dengan mujizat yang dibuat oleh para nabi, saudara. Akhirnya dia ambil kesimpulan. Yesus bukan cuma sekedar nabi. Yesus bukan cuma sekedar orang Nazaret. Tapi Yesus adalah anak Daud. Yesus adalah seorang Mesias, saudara. Kita mesti ingat bagaimana jawaban Petrus waktu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kata kamu siapakah aku?
Semua diam, saudara. Akhir kemudian Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, saudara. Sama jawabannya dengan si pengemis buta. Anak Daud, saudara. Yesus anak Daud, saudara. Yesus anak Daud itu punya satu arti yang sangat besar sekali, saudara. Kenapa? Dia mengerti bahwa Yesus adalah Mesias. Pertanyaan saudara, berapa banyak orang pada saat itu yang betul-betul tahu Yesus adalah Mesias, saudara? Ternyata miris, sangat sedikit sekali. Itu zaman dulu, bagaimana zaman sekarang, saudara? Berapa banyak orang yang tahu bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Allah, yang akan menyelamatkan umat manusia, saudara? Berapa banyak sekarang, saudara? Saudara juga sekarang taunya Yesus adalah apa, saudara? Banyak orang tahu Yesus cuma pemberi berkat, cuma pembuat mujizat, saudara. Dan itu yang dijual oleh banyak gereja, oleh banyak pengkhotbah. Yesus pembuat mujizat, datanglah, maka kamu akan disembuhkan. Itu dijual, saudara, oleh mereka. Yesus pemberi berkat, yang sedang kesulitan ekonomi, datanglah, akan dipulihkan ekonomi sebagai pemberi berkat, saudara. Tapi mereka tidak tahu yang lebih tinggi, yang lebih jauh, saudara. Yesus adalah Mesias, saudara. Kalau Yesus cuma sebagai seorang nabi, apa bedanya Yesus dengan manusia biasa, saudara? Saudara, si pengemis buta itu punya pengenalan yang jauh lebih baik daripada kebanyakan orang yang tidak buta, saudara. Tetapi bagaimana respon orang yang tidak buta kepada si pengemis buta yang tahu bahwa Yesus adalah anak Daud alias Mesias, saudara? Ternyata sangat memprihatinkan. Mereka bukannya malu. Dia tahu loh Yesus adalah anak Daud. Kami tidak tahu. Kami cuma tahu bahwa Yesus adalah orang Nazaret. Bukannya malu, saudara. Dan kemudian saudara mengantar pengemis buta itu datang pada Yesus. Tapi mereka berteriak, diam! Diam, saudara. Mereka tidak punya empati sama sekali terhadap si pengemis buta yang miskin itu, saudara. Tidak punya empati sama sekali, saudara. Saya harap juga kita sekalian, saudara, punya rasa empati kepada orang yang cacat, yang buta, yang tuli, saudara. Kita harus punya rasa empati, saudara. Saya cuma membayangkan, kalau kita jadi dia, saudara, bagaimana perasaan kita, saudara? Orang banyak itu tidak punya rasa empati terhadap si buta, saudara. Diam! Tetapi saudara, si pengemis buta bukannya diam. Dia malah berteriak lebih keras lagi. Yesus anak Daud, kasihanilah aku, saudara. Pertanyaannya, mengapa dia berteriak lebih keras lagi, saudara? Kenapa? Karena dia tahu, saudara, Yesus memang anak Daud. Yang tahu cuma dia pada waktu itu. Dia tahu bahwa Yesus adalah Mesias, sang juru selamat, saudara. Maka dia berteriak lebih keras lagi, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, saudara. Yang kedua, mungkin sekali dia berpikir, inilah saatnya. Inilah kesempatan satu-satunya untuk minta tolong kepada sang Mesias, saudara. Tidak ada kesempatan lagi. Diam, enggak. Saya teriak lebih keras, saudara. Karena saya tahu siapakah dia. Karena mungkin adalah kesempatan yang tidak pernah datang lagi, saudara. Kemudian ayat ke-40 mencatat, lalu Yesus berhenti dan menyuruh orang membawa orang itu kepadanya. Saudara, apa beda Yesus dengan orang banyak? Orang banyak rasa terganggu. Saudara, Yesus tidak rasa terganggu, saudara. Itulah bedanya orang kecil sama orang besar. Orang besar tidak mudah terganggu, walaupun diganggu. Orang kecil, saudara, itu mudah terganggu, saudara. Lao Tse pernah berkata, apa beda orang besar dengan orang kecil? Dia berkata, melayani orang besar itu mudah, gampang. Tapi menyenangkannya tidak mudah. Melayani orang kecil itu mudah,
melayani orang kecil itu tidak mudah. Menyenangkannya itu sangat mudah, saudara. Kalau kita melayani orang besar, datang ke rumah kita, saudara, dia akan diam, saudara. Dia nggak mungkin teriak, kurang ini, kurang itu, AC kurang dingin, kurang bersih. Dia akan diam, saudara. Itu orang besar. Tapi menyenangkannya, saudara, itu sangat tidak mudah. Kenapa? Berbicara soal kebenaran. Itu kata Lauce, dan itu benar, saudara. Melayani orang kecil itu, saudara, susahnya luar biasa. Datang ke rumah orang, aduh banyak protes, kurang ini, kotor lah segala macam, banyak protes, saudara. Itu orang kecil, saudara. Tapi menyenangkannya itu gampang banget. Kasih aja duit, saudara, pasti dia senang, saudara. Yesus tidak mudah terganggu. Orang banyak itu begitu sangat mudah terganggu, saudara. Dan kemudian dalam ayat 40b, dan ketika si pengemis buta telah berada di dekatnya, saudara, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat kepadamu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat, saudara. Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kemudian kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau, saudara. Saudara, ini ada satu yang agak lucu. Di mana lucunya, saudara? Si orang buta berkata, aku pingin supaya aku dapat melihat. Saudara, Yesus menyembuhkan mata orang buta itu, tapi kalimatnya, saudara, imanmu telah menyelamatkan engkau, saudara. Apa artinya? Mestinya imanmu telah menyembuhkan kamu. Ini enggak, imanmu telah menyelamatkan kamu, saudara. Apa artinya? Ini adalah juga orang berdosa, saudara. Orang itu tidak peduli, mau normal kek, mau buta kek, mau cacat kek, saudara. Itu adalah orang berdosa, saudara. Yang membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Yang membutuhkan keselamatan dari Tuhan, saudara. Si buta itu, dia punya pemahaman iman yang benar. Engkau adalah Yesus, anak Daud, saudara. Dia punya iman yang benar. Dan Yesus katakan imanmu telah menyelamatkan kamu, saudara. Jangan pikir orang buta itu tidak punya dosa, saudara. Oh, banyak dosanya, saudara. Bantulah orang yang perlu dibantu. Jangan membantu orang yang tidak perlu dibantu, saudara. Maka kemudian, saudara, Yesus katakan imanmu telah menyelamatkan kamu, saudara. Saudara, bagi Yesus menyembuhkan orang buta itu tidak sulit sama sekali. Mencelikan mata orang buta itu tidak sulit sama sekali, saudara. Kenapa Yesus harus mencelikan mata orang buta itu, saudara? Kenapa? Karena Yesus ingin kasih tahu kepada orang-orang yang tidak buta. Kamu itu buta loh. Buta tidak tahu siapakah aku. Tapi orang buta ini tidak buta sebetulnya. Dia cuma buta jasmani, dia tidak buta rohani. Sedangkan kamu yang melek, kamu itu buta secara rohani. Maka Yesus menyembuhkan orang buta itu. Imanmu telah menyelamatkan kamu. Terceliklah mata kamu, saudara. Itu juga mirip seperti orang yang lumpuh. Yang ketika Yesus sedang mengajar, orang lumpuh, saudara, dinaikkan dari atas wuwungan, kemudian turun, saudara. Seperti piring terbang, turun di depan Yesus, saudara. Semua orang kaget, Yesus tidak kaget. Kemudian, saudara, muncul satu kalimat penting dari mulut Yesus. Dosamu telah diampuni. Oh, ini penting, saudara. Dosamu telah diampuni, saudara. Kenapa? Karena orang lumpuh pun juga, saudara, itu punya banyak dosa. Waktu kemudian Yesus ngomong dosamu telah diampuni, waduh, para ahli Taurat, orang-orang Farisi, langsung, saudara, mereka berkata dalam hati, siapa orang ini? Bukankah yang boleh mengampuni dosa hanya Allah? Siapa dia? Saudara, Alkitab mencatat, Yesus tahu isi hati mereka, saudara. Kemudian Yesus berkata, saya mau tanya sama kalian, lebih mudah mana berkata kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau bangkitlah dan berjalanlah, angkatlah tilammu. Ayo, lebih mudah mana, saudara? Yesus memberikan pertanyaan pada mereka. Kalau bagi kita, saudara, ngelihat orang lumpuh, Yesus nantang kita.
Yesus bertanya, ayo lebih mudah mana? Ngomong sama orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni. Atau berkata, bangunlah, bangkitlah. Ayo saudara, kalau bagi kita lebih mudah yang mana? Coba pikir 5 detik saudara. Tentu kita berpikir, dosamu sudah diampuni. Kenapa? Tidak ada bukti saudara. Tapi saudara, bagi Yesus itu saudara, bagi waktu dia bertanya kepada orang banyak itu, dua-dua susah saudara. Bahkan lebih susah mengampuni dosa saudara, daripada menyembuhkan orang lumpuh. Dan untuk membuktikan bahwa Yesus berhak mengampuni dosa, kemudian Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, bangunlah, bangkitlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Maka kemudian orang lumpuh itu bangkit saudara. Membuktikan bahwa Yesus itu berhak mengampuni dosa saudara. Saudara, dari sini kemudian kita bisa melihat saudara, bagaimana sih orang buta itu disembuhkan oleh Yesus untuk memberitahukan kepada orang-orang banyak bahwa kamu ini buta, dia ini melek, kamu ini kelihatan melek, tapi sebenarnya kamu buta rohani kamu. Dia memang adalah buta jasmani, tapi dia melek rohani saudara. Itulah sebabnya saudara, maka kemudian Yesus menyembuhkan orang yang buta itu saudara. Saudara, bagaimana dengan kita ya? Refleksi buat kita sekalian saudara. Bagaimana dengan kita saudara? Refleksi buat kita sekalian. Semoga saudara, kita tidak buta rohani, semoga saudara. Semoga saudara. Semoga kita betul-betul tahu bahwa siapakah Yesus itu, semoga saudara. Dan sekarang ada banyak orang buta, toh Yesus tidak sembuhkan saudara. Tidak apa-apa. Kenapa? Ada begitu banyak orang buta lebih berprestasi dan lebih berguna bagi manusia yang lain daripada orang melek saudara. Siapa contohnya? Fanny Crosby. Itu orang buta saudara, tapi dia menjadi berkat bagi begitu banyak orang. Apakah dia tidak tahu ayat ini saudara? Ada orang buta disembuhkan, dia tahu saudara. Dia sangat tahu ayat ini. Bahkan dia melalui ayat ini, dia cipta lagu. Yaitu apa saudara? Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah engkau lalui, berilah berkat-Mu. Saudara, Fanny Crosby buta dan tidak disembuhkan dari kebutaannya oleh Tuhan saudara. Tetapi dia dicelikkan mata rohaninya oleh Tuhan saudara. Dia pernah marah sama Tuhan pada waktu dia mulai antara umur 6-7 tahun. Dia buta, dia pernah marah sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kenapa sih engkau itu ya bawa aku ke dokter yang sebodoh ini saudara. Dia sakit dan kemudian dibawa ke dokter, dokternya bodoh saudara. Bukan ngobatin malah membuat matanya buta saudara. Buta tidak enak, gelap. Dia pernah marah sama Tuhan. Kenapa engkau kirim aku kepada dokter yang bodoh ini saudara. Tuhan marah saudara? Enggak, Tuhan diam aja saudara. Dan kemudian ada orang terus beritakan Injil kepada Fanny Crosby saudara. Buta enggak apa-apa. Itu memang kehendak Tuhan bagi kamu. Mungkin Tuhan punya rencana buat hidup kamu menjadi berkat bagi banyak orang saudara. Dan memang benar Fanny Crosby dikaruniai pendengaran super jernih saudara. Dan juga dikaruniai otak saudara super ingat saudara. Maka apa yang dia dengar itu melalui orang bacakan Alkitab, punya telinga yang jernih dan kemudian dia punya otak yang super ingat saudara. Apa yang dia dengar langsung dia ingat saudara. Dan kemudian Fanny Crosby akhirnya dia membuat begitu banyak syair-syair yang sangat menguatkan. Ada begitu banyak lagu yang syairnya dibuat oleh Fanny Crosby saudara. Salah satunya adalah tadi yang saya nyanyikan saudara. Ada begitu banyak sekali, muka dengan muka dan sebagainya. Terpujilah Allah dan sebagainya saudara. Ada 9.000 syair yang pernah dia buat menjadi berkat bagi banyak orang. Buta, ya buta saudara. Tapi rohaninya itu tidak buta saudara.
Saya berharap kita saudara, yang tidak buta, jangan sampai seperti orang banyak itu. Tidak buta, tapi rohaninya buta. Dan cuma tahu Yesus orang Nazaret saudara. Dan kita juga punya tugas saudara. Mari kita saudara mengajak orang yang belum mengenal siapakah Yesus, yang masih buta saudara rohaninya, yang cuma tahu Yesus sebagai seorang nabi, cuma tahu Yesus itu sebagai orang yang ya hebatlah saudara, tapi tidak tahu Yesus adalah Mesias, Sang Juru Selamat saudara. Ini saya bukan promosi Natal saudara, bukan, tapi bisa dikaitkan saudara. Natal sebentar lagi. Mari saudara, ajak mereka yang belum tahu siapakah Yesus saudara, atau salah mengerti siapakah Yesus, supaya saudara mereka waktu datang Natal, Tuhan mencelikan mata rohani mereka dan mereka tahu siapakah Yesus saudara, sehingga mereka mempermuliakan Allah, dan memuji-muji Allah saudara. Mari kita coba pikirkan, kita doakan, kita buat listing saudara, orang-orang itu, orang-orang yang belum mengenal Yesus, yang mata rohani itu masih buta saudara. Semoga melalui kita, mata rohani itu dicelikan oleh Tuhan Yesus pada waktu nanti KKR Natal, dan juga pada waktu kesempatan yang lain saudara. Kenapa? Buta itu sangat kasihan sekali. Kalau rohani mereka celik saudara, mereka akan bersuka cita dan mempermuliakan Allah, sama seperti kita dulu. Belum kenal Yesus saudara, kita buta. Tapi waktu kenal Yesus, siapakah Yesus? Sang Mesias, Juru Selamat. Maka kita dicelikan dan kemudian kita bersuka cita karena kita diselamatkan oleh Tuhan. Semoga firman pada hari ini menggugah kita dan membuat kita makin merenungkan saudara tentang pengenalan kita kepada Tuhan dan tugas dan tanggung jawab kita yang seharusnya sebagai alat Tuhan mencelikan mata orang yang buta rohani. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang lagi kepada Engkau di dalam doa. Kami bersyukur kepada Engkau, ya Tuhan. Tuhan yang begitu berbelas kasihan kepada kami. Tuhan yang mau mencelikan mata rohani kami yang buta. Tuhan yang juga menegur kami agar kami belajar berempati kepada banyak orang yang tengah menderita. Kiranya Tuhan melalui firman pada hari ini, Tuhan dorong kami punya empati yang lebih kepada mereka. Dan juga Tuhan tolong kami agar kami semakin mengenal Engkau lebih dan lebih lagi ya Tuhan, agar kami makin bersuka cita karena kami mengenal Engkau, Presiden di atas presiden, Raja di atas segala raja. Kami boleh mengenal Sang Raja kami. Berkatilah kami melalui perenungan firman pada hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin.